Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat mood board. Nah mood board itu apa sih? Nah mood board itu adalah salah satu acuan desain, gambar atau ide kreatif atau bahkan inspirasi atau mungkin sebagai sketsa kita dalam desain, gambar dan lain-lain. Kalau dulu aku belajar di dunia multimedia waktu SMK itu ketika kita mau bikin film, biasanya kita itu harus bikin dulu storyboard. Nah storyboard ini hampir sama dengan mood board. Jadi sebelum kita bikin film, kita bikin dulu storyboard per scene-nya seperti apa, nanti adegannya seperti apa. Nah sama dengan mood board. Jadi nanti mood board ini karena sekarang itu akan dipakai di dunia desain, maksudnya kita pakainya buat desain ya, bukan buat gambar, fashion dan lain-lain, tapi kita pakainya untuk desain sehari-hari. Nah mood boardnya Rida jadiin sebagai acuan untuk desain feed di Instagram, bisa untuk sebulan, bisa untuk setiap pekan gitu. Nah jadi bisa ganti-ganti. Contohnya misalnya untuk pekan ini nanti temanya kita ambil dari mood board yang kita udah buat. Jadi entah itu inspirasi fotografinya, entah itu fontnya dan juga color palette-nya. Nah kalau color palette kan kemarin udah coba ya, udah belajar dan insya Allah teman-teman pada bisa. Jadi sekarang kita akan coba untuk bikin mood board. Oke, kita mulai. Yang pertama itu ada logo. Nah, logo di sini itu sebenarnya bebas, teman-teman mau masukin logo atau enggak juga boleh. Nah, tapi Rida pengen bikin simple gitu, tapi ya Rida tetap pakai logo sih ya. Maksudnya logonya itu kita bikin simple kayak gini kalau Rida. Nah, ini kan udah kayak bentuk PNG, kita bikinnya kecil aja. Sebenarnya untuk kalau misalkan teman-teman cari di Pinterest itu banyak model-model mood board kayak gimana. Nah itu tuh posisi dari setiap gambar dan lain-lainnya itu nggak harus tetap seperti itu, tapi bebas sesuka teman-teman, sekreatif teman-teman mau seperti apa gitu. Nah yang pertama itu logo. Terus teman-teman bisa menambahkan font yang akan teman-teman gunakan di satu pekan, selama satu pekan itu mau pakai yang mana gitu. Dan biasanya itu lebih bagus tidak banyak jenis font gitu, supaya nggak pusing gitu lihatnya dan biar lebih eye catching juga. Jadi maksimal itu kita bisa menambahkan 2 jenis font dalam satu desain. Contohnya, nah untuk sekarang Rida itu mau menambahkan tulisannya, fontnya. Nah ternyata udah di set ya. Ini yang pertama itu Rida pakainya yang Mocha Frappuccino Regol. Nah itu Rida masukin apa ya, ketik misalkan mood board. Font. Biasanya Rida itu suka nambahin fontnya yang agak beda. Jadi yang satu kayak handwriting gitu, yang keduanya tuh ya bebas sih, tapi kalau bisa lebih jelas tulisannya gitu. Tadi itu apa ya? Oh ya, sorry Rida mau maaf. Tadi Rida tuh udah pakai golden. Nah ini pro sih sebenarnya. Nah langsung mood board on the way. Yang ininya apa ya, kita kasih slogan aja atau motonya dari Radani Project, make your own happiness. Kenapa make your own happiness ya, karena di rajut inilah aku bisa menciptakan kebahagiaan aku sendiri dan aku bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu. Dan teman-teman di sini bisa menciptakan kebahagiaan teman-teman sendiri tanpa harus mengambil kebahagiaan dari orang lain. Oke, lanjut. Nah, setelah font ini teman-teman boleh menambahkan inspirasi. Nah, inspirasi di sini itu gambar-gambar yang bakalan jadi inspirasi teman-teman, karena
si mood board ini harus bisa memotivasi teman-teman nih. Jadi setiap pekan tuh oh iya aku semangat nih, oh iya di sini kayak gini, oh iya nanti fotografinya kayak gini, kayak gitu. Jadi yang namanya jualan ya memang harus semangat ya, maksudnya harus rutin gitu, jangan sedikit muncul sedikit enggak kayak gitu. Sebenarnya aku juga masih gitu sih sebelum-sebelumnya, tapi ayo kita coba sama-sama untuk stay on lagi gitu. Nah, pertama-tama itu Rida pengen nambahin dulu bingkainya untuk nanti fotonya. Kita klik bingkai aja. Teman-teman boleh pilih mau pakai bingkai atau enggak juga terserah. Pokoknya nanti untuk bingkai kita sesuaikan. Oh iya, untuk kanvasnya sendiri ukurannya itu bebas. Teman-teman mau misalkan size-nya yang 10x80 boleh, atau misalkan yang mau panjang sedikit ke bawahnya juga boleh, disesuaikan aja dengan teman-teman pengen postingnya kayak gimana nih. Misalkan pengen buat di feed ya berarti teman-teman tahu lah ukurannya berapa ya, dan kalau misalkan pengen di story itu juga udah ada gitu settingan ukurannya, jadi teman-teman tinggal pilih aja. Oke. Ya ini sih bebas ya, maksudnya teman-teman nggak harus sama kayak gini. Jadi kita tuh di sini belajarnya ATM gitu. ATM tuh apa ya? Tadi aku lupa. Amati, tiru, dan modifikasi, bukan ngejiplak ya. Kalau ngejiplak itu kayak tok itu sesuai sama persis sama seperti itu, tapi kalau ya kita lihat yang udah ada gitu. Kalau modifikasi itu terus kita modifikasi, jadi kayak gitu deh. Oke, lanjut, mau nambahin lagi bingkai. Oke, mungkin ini bisa nggak bisa juga ternyata. Misalkan apa ya, oke, kita masukin aja dulu gambar. Nah, untuk gambarnya sendiri teman-teman untuk inspirasi bisa dapat dari produk teman-teman atau juga dicampur dengan dari Pinterest, banyak banget pokoknya. Nah kayak gini, karena tema yang Rida ambil itu tentang craft, entah itu crochet, entah itu lettering, terus apa lagi, resin, terus ya macam-macam kayak gitu. Pokoknya ya, jadi Rida carinya yang kayak gitu. Nah nanti teman-teman tinggal klik yang titik 3 di pojok atas kanan di Pinterest ya, terus unduh gambar, nanti gambarnya udah ke download. Jadi ini beberapa gambar yang tadi udah dicari. Nah teman-teman juga bisa cari misalkan kan vacation misalnya, pengen tentang tempat kayak gitu yang buat liburan. Nah banyak ini juga bisa jadi inspirasi, banyak banget kan. Ups, tadi disensor harusnya. Nah ini bisa jadi salah satu inspirasi teman-teman. Nah, pokoknya bebas disesuaikan dengan tema yang akan teman-teman ambil. Kalau misalkan tentang kuliner, teman-teman bisa cari inspirasinya itu kuliner kayak gitu di Pinterest juga banyak gitu, atau misalkan fotografi teman-teman sendiri juga boleh. Nah tadi Rida udah download. Nah jadi Rida tinggal cek aja di sini. Nah ini banyak. Nah, Rida mau masukin yang, jadi Rida lagi seneng sama warna-warna yang soft kayak gitu, nggak terlalu suka yang di sini. Nanti kita ketahuan mood boardnya itu nanti yang mana gitu kan. Nah ini contohnya kayak gitu. Terus Rida juga mau tambahin ada fotonya Dede. Oke, nah ada juga tadi itu mana ya, ini apa ya, ini
Oh enggak, berarti kalau gitu Rida tinggal nambahin aja ini. Oke, isi inspirasi. Terus tidak menambahin juga. Terus nambahin juga dong tadi tuh Pinterest. Gak harus semua dimasukin juga sih ya, jadi tergantung teman-teman mau masukinnya yang mana bebas. Sini juga ada ini tuh. Tinggal ditata aja sesuai yang teman-teman mau. Oh ya, untuk background pun sebenarnya bebas ya, teman-teman mau ganti ke warna apa silahkan tuh. Oke, ini hijau, yang ini hijau, ini enggak. Stay positif. Nah, oke, kita masukin di sini juga di sini. Ini agak sini sini deh. Ini boleh Iki punya apa Iki punya? Ini kita sini aja, tapi nggak maju. Nah, masih sini itu dong, ini aja. Dan di sini tuh nggak harus semuanya si gambarnya besar dan nggak juga harus semuanya gambarnya itu kecil gitu, jadi disesuaikan aja gitu, kita main proporsi gitu, ada yang besar ada yang kecil, itu silahkan tuh. Nggak harus kecil nih, enggak, tapi kita sesuaikan aja. Ini apa sih? Tambah. Ini kecil sih, rendahin. Tuh. Ini bisa ya. Ini jadi sendiri. Aduh, bukan. Ya, makanya. Oke, ini bisa masuk. Ini bisa kecil sini. Gambar tekstur juga boleh. Tekstur. Jadi karena gambarnya menurut aku kayaknya perlu satu gambar lagi, aku mau cari gambar tekstur di sini yang masih senada kayak ini ya.
udah. Nah, karena ini kan aku butuh penjelasan. Di sini pakai hurufnya apa ini ya tuh. Oh enggak, berarti kita nggak usah pakai moto di sini, teman-teman. Cukup pakai nama nama sifonnya aja yang nanti akan dipakai. Dan ini tuh namanya tadi apa ya? Mocha Frappuccino Rego. Mocha Mikhail. Mocha Frappuccino Rego. Oke. Nah, ini paling sini. Ini juga paling di sini, dan kita mau nambahin color palette-nya. Color palette-nya teman-teman mau bentuknya kita pakai dulu ini ya di sini. Oke. Mau dia bentuknya bulat boleh, atau kita mau pakai ini. Nah, aku Mau pakainya square aja di sini, nggak usah besar-besar. Cukup, biasanya sih tergantung gambar ya jumlahnya. Sini kan 1, 2, 3, 4, 5, tapi aku ambilnya 5 aja deh, 4 aja dari gambar yang ada di sini. Oke, pertama kita duplikat dulu. Duplikat lagi. Oke, kita duplikat lagi. Kita fokus aja di gambar. Yang pertama warna ini ya, warnanya kita tambahin di sini. Apa ini? Nanti kita tambahin nomor ini ya teman-teman, kode dari warnanya, cara ceknya. Nah, di sini tinggal di blok aja, salin. Nah, di sini gimana? Terus sesuaikan covernya, kan terlalu besar, kecilnya cukup. Nah, ada kecilnya, kecilnya. Dan yang kedua, kita bisa cari warnanya kan, nah, kita bisa cari dari warna yang ada di sini. Ini, apakah ini? Nah, ini dia warnanya lucu. Dikit. Nah, iya. Kita warnanya besar gambarnya supaya gampang. Nah, ini tadi warnanya. Kita klik, salin. Nah, kita ini duplikat aja di sini tinggal. Oke. Terus selanjutnya yang ini kita mau ambil dari warna bebas ya. Selesai. Salin. Satu lagi. Setelah teman-teman kita ambil warna kita cari warna yang agak terang supaya nanti bisa jadi background atau ini ya. Nah, ini dia. Selesai. Oke, kita salin lalu yuk teman-teman, kita duplikat lagi. Hop. Apa nih? Ini tuh suka agak pilih sama deh. Wadah. Oke teman-teman, nah ini dia mood board aku. Ini teman-teman, ini bisa kalau agak riskan bisa dikecilin aja. Nah ini nanti golden. Nah jadi bikin mood board itu sebenarnya gampang susah ya.
gimana ide teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus kumpulin dulu bahannya nih, maksudnya nanti kita mau bikin apa ya, dan nanti dalam sepekan ke depan itu kita pengennya warnanya tone itu kayak gimana ya. Dan juga pastikan gambar-gambar inspirasi ini yang teman-teman cari itu benar-benar menginspirasi teman-teman dalam dunia desain itu. Kayak misalkan teman-teman ada yang jualannya makanan, nah teman-teman carilah fotografi makanan yang kira-kiranya unik dan teman-teman sekiranya bisa untuk mengimitasi itu gitu ya, maksudnya menduplikasi gitu ya, sebenarnya ya maksudnya itulah. Dan kalau misalkan kayak postingan jualannya barang kayak gitu pun bisa itu, jadi nanti diambil aja tahunnya. Kayak misalkan peralatan dapur nih, misalkan teman-teman ada yang jualan peralatan dapur, nah nanti bisa cari di Pinterest itu gambar-gambar inspirasi peralatan dapur, nanti kita ambil paletnya dari dari satu gambar itu kita ambil satu warna kayak gitu, jadi nanti dikombinasi gitu, jadi bebas mau backgroundnya putih atau mau yang lain itu silahkan. Nah teman-teman kalau misalkan udah, silahkan teman-teman coba di rumah dan jangan lupa tag @snradani dan juga jangan lupa subscribe Pradani Project. Oke, makasih, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman terbantu. Jangan lupa apalagi ya, pokoknya jangan lupa terus semangat, terus berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.